Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun video ini ditonton. Yang terhormat Ibu dosen, kemudian teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Bintang Rehan Dani Suryatin dengan NIM 21104112499, seorang mahasiswa dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan sedikit, mempresentasikan tentang teori kognitif sosial atau social cognitive theory, yang merupakan bagian dari teori komunikasi. Ya, langsung saja. Ya, beliau ini yang ada di sini fotonya ini adalah penemu dari social cognitive theory yang bernama Albert Bandura. Beliau ini merupakan psikolog yang berkebangsaan Kanada Amerika. Beliau ini juga berjasa dalam bidang pendidikan dan juga bidang psikologis. Ya, uh, langsung saja. Social Cognitive Theory. Teori kognitif sosial merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial. Ya, pada awalnya memang teori kognitif sosial ini bukan bernama teori kognitif sosial, tetapi teori belajar sosial yang ditemukan oleh Albert Bandura pada tahun 1962. Ya, baru teori belajar sosial ini berubah nama, memiliki penamaan baru dengan nama teori kognitif sosial yang mulai dilakukan pada tahun 1970 dan 1980-an. Ya, tentu saja memiliki ide pokok yang sama karena hanya berubah namanya saja. Kemudian pemikiran Bandura ini juga merupakan pengembangan dari ide Miller dan Dollard tentang belajar meniru. Ya, belajar meniru. Terus social cognitive theory itu intinya adalah belajar meniru. Ya, pada beberapa publikasinya Bandura telah mengelaborasi proses belajar sosial dengan faktor-faktor kognitif dan behavioral yang memengaruhi seseorang dalam proses belajar sosial teori sosial. Ya. Teori ini sangat berperan dalam mempelajari efek dari isi media massa pada halayak media di level individu. Kemudian ya sudah jelas bahwa konsep utama dari teori kognitif sosial adalah pengertian tentang belajar observasional. Ya, belajar observasional atau belajar dengan mengamati. Contoh saja, misal kalau kita nonton TV, terus ada orang nyanyi gitu, kita jadi kayak eh mempelajari gitu loh, gimana cara dia nyanyi atau gitu. Jadi seseorang di teori kognitif sosial ini, kalau kita ingin mempelajari sesuatu, kita mempelajari dengan mengamati gitu. Jadi misal kita mau bermain bola, kita nonton pertandingan sepak bola di televisi gitu loh. Jadi kita mempelajari bagaimana cara bermain, kemudian dan segala macamnya ya, teknik-tekniknya, terus ada taktik apa yang bisa dipakai, terus kemudian ya intinya mengamati mengamati apa yang dilakukan oleh seorang model ini nih yang ada di sini. Jika ada seorang model di dalam lingkungan seorang individu, misal aja nih, terus ini ada contoh lain ya, teman atau anggota keluarga di dalam lingkungan internal ya, mereka misal jadi role model kita, terus kita mempelajari bagaimana mereka berperilaku, kemudian kita juga mengikuti perilaku mereka, kemudian terus di lingkungan publik ada tokoh publik juga ya kan. Kemudian proses belajar dari individu ini akan terjadi melalui cara memperhatikan model tersebut ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita ngelihat model-model itu, meniru ya kan, bagaimana cara mereka bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka melakukan sesuatu, teknik-teknik apa yang mereka lakukan, atau oh mereka ada trik apa nih dalam menyelesaikan permasalahan segala macamnya. Kemudian terkadang perilaku seseorang bisa timbul hanya karena proses peniruan ya. Jadi balik lagi, teori kognitif sosial ini adalah teori yang menyatakan bahwa seorang individu itu belajar melalui proses peniruan. Ya, kemudian ini adalah asumsi-asumsi dari social cognitive theory. Yang pertama itu orang dapat belajar dengan cara mengamati orang lain, seperti yang saya bilang tadi. Kita belajar dengan cara mengamati. Ya,
bersikap segala macam ya. Kemudian yang kedua adalah belajar adalah sebuah proses internal yang dapat menuju pada perubahan perilaku ataupun tidak ya. Belajar itu adalah sebuah proses internal ya yang terjadi di dalam otak kita, yang terkadang bisa mengubah perilaku kita. Contohnya aja, misal kita sering ngeliatin orang berbuat baik gitu loh, bersedekah segala macamnya. Eh, Outputnya itu ada dua. Bisa jadi ya, oh kita cuma sekedar tahu, oh orang ini baik nih. Mereka sering sedekah segala macam, ngebantu orang lain. Cuman yang kedua juga bisa merubah perilaku kita. Jadi kita em, ikut apa bersedekah kepada orang lain, ikut membantu orang lain, ya ikut berbuat baik. Jadi eh, belajar dengan mengamati itu, ya kita bisa ada dua output ya, yang kita terinfluence atau kita ya sekedar tahu aja gitu. Kemudian yang ketiga, belajar dapat terjadi tanpa adanya perubahan dalam perilaku. Ya seperti yang saya bilang tadi, bisa terjadi tanpa ada perubahan dalam perilaku. Jadi kita cuma oh sekedar tahu gitu, sekedar paham, oh mereka melakukan ini A B C D E F G H I J K L M N gitu kan, paham, tapi kita nggak merubah perilaku kita gitu loh. Ya kayak eh, proses komunikasi aja. Jadi kan eh, mungkin pesan yang ingin kita sampaikan itu sampai kepada komunikan, tetapi kan belum tentu komunikan itu mengalami perubahan perilaku gitu kan. Kemudian proses-proses kognitif mempengaruhi motivasi seperti belajar ya. Contohnya aja, kalau kita nih tertarik untuk menjadi pemain sepak bola kayak yang tadi saya udah jelasin, kita kan nonton para pemain sepak bola bermain di televisi gitu. Dengan kita melihat, kita itu jadi apa ya, tertarik untuk ikut mempelajari gitu loh. Bukan cuma melihat, jadi kita mengamati sekaligus mempelajari. Nantinya juga bisa kita praktekin juga kan. Nah ya, itu yang dimaksud dari proses-proses kognitif tadi mempengaruhi motivasi seperti belajar. Kemudian orang dan lingkungannya mempengaruhi satu sama lain ya. Ini sangat penting. Eh, Contohnya adalah anak ya. Jadi sebagaimana anak itu kan, kita sering dengar anak itu jelmaan dari orang tuanya gitu. Jadi gimana orang tuanya bersikap, ya anaknya bersikap seperti itu. Jadi kayak si anak ini mengamati perilaku orang tuanya gitu loh. Jadi kalau misal orang tuanya baik, sering sedekah, kayak yang saya bilang tadi, sering sedekah, sering bantu orang, sering berbuat baik, ya tentu aja anaknya juga kemungkinan besar akan berperilaku seperti itu juga, ya. Kemudian perilaku diarahkan pada tujuan tertentu, ya tentu aja karena kita mau mempelajari sesuatu, kita mengamati sesuatu, ya tentu saja ada tujuan tertentu, ya kan. Kemudian perilaku akan meningkatkan aturan diri. Yep, kalau kita sering apa ya, kalau yang kita jadiin role model adalah seseorang yang disiplin, seseorang yang rajin, tentu saja atau yang memiliki ini ya apa, aturan-aturan yang ya self control lah intinya. Ya perilaku itu akan mengubah perilaku kita, dan yang akan nantinya akan meningkatkan aturan diri gitu loh. Kemudian kognisi berperan dalam proses belajar, tentu aja kognisi berperan dalam proses belajar ya. Proses berpikir ini kognisi itu berperan dalam proses belajar. Kalau kan nggak mungkin belajar nggak berpikir gitu kan, kita mengamati, kita berpikir. Misal, oh kalau main bola tuh ngoper nggak boleh asal oper, mesti lihat posisi teman. Kita ikut sambil mengamati, kita sambil belajar gitu loh, sambil berpikir, sambil ada proses kognisinya gitu. Kemudian yang terakhir, peneguhan atau penguatan memiliki efek tidak langsung terhadap pembelajaran dan perilaku. Ya, selanjutnya, oke, ini ada contoh kasus sebenarnya. Ini contoh kasus yang ya bisa dibilang nggak terlalu terkenal, tapi di bidang sepak bola
orang-orang di bidang sepak bola mungkin tahu ini ya. Anak dari Ronaldo ini yang bernama Cristiano Ronaldo Junior menerapkan teori sosial kognitif yang sudah saya jelasin tadi secara detail, di mana dia belajar dengan cara meniru apa yang dilakukan oleh bapaknya nih, si Cristiano Ronaldo sebagai pemain sepak bola. Cristiano Ronaldo ini memiliki apa, sikap ya, sikap yang disiplin. Pokoknya dia itu disiplin, dia itu bekerja keras, memiliki tekad yang kuat, kemudian dia juga sopan. eh, Ya, dengan segala macam itu dia menjadi pemain bola yang hebat, jago gitu loh. Jadi si Cristiano Ronaldo Junior ini mulai mengikuti jejak bapaknya gitu loh. Jadi bekerja keras, disiplin dengan latihannya, kemudian memiliki tekad yang kuat juga. Contohnya aja Cristiano Ronaldo Junior ini sudah mulai masuk ke tim-tim profesional di usia junior. Kemudian kalau saya mau ngasih contoh kasus yang lain, pada contohnya saya memiliki kakak, ya. Kakak saya itu role modelnya adalah kakek saya. Jadi apapun, nggak apapun juga sih, lebih ke sebagian besar yang dilakukan oleh kakek saya. Jadi kakak saya mengamati bagaimana kakek saya berperilaku, terus bagaimana karir kakek saya eh, dahulu kala gitu. Jadi bagaimana kakek saya bersikap dalam pekerjaan, bagaimana profesionalismenya segala macamnya. Jadi kakak saya itu mengikuti jejak kakek saya gitu loh. Dia hampir bisa dibilang copy paste ya, atau jiplakan gitu. Jadi kayak benar-benar meniru apa yang dilakukan oleh kakek saya. Contohnya itu idealis ya. Kakak dan kakek saya itu idealis. Yang kedua itu disiplin. Yang ketiga itu rajin. Yang keempat berpikir secara logis dibanding hati. Padahal kakak saya itu cewek ya. Kakak saya itu cewek, perempuan. Perempuan itu kan, ya, stigmanya perempuan itu kan lebih sering menggunakan hati dibandingkan eh, logika, ya kan? Logika kognitif. Tapi kakak saya itu orangnya logis banget. Jadi kayak bener-bener meniru gitu. Jadi saya masukin kakak saya itu sebagai contoh dari social cognitive theory, karena ya benar-benar perilaku dia sekarang itu terbentuk dengan hasil belajar dia mengamati kakek saya gitu loh ya. Eh, oh ya, udah habis ya. Oke, ternyata materinya cuma segitu aja yang bisa saya kumpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf, apalagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati penonton, khususnya ibu dosen. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.